Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak calon siswa SMP Negeri 2 Soko. Untuk MPLS kali ini akan ada materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang administrasi kelas sama kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Soko. Anak-anakku sekalian, calon siswi SMP Negeri 2 Soko, kami akan mengenalkan yang namanya administrasi kelas, yang jelas nantinya setelah MPLS ini selesai hari Senin, Selasa, dan Rabu, akan ada pembagian kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Nah, di dalam kelas sendiri itu ada yang namanya administrasi. Mungkin anak-anak waktu di SD dulu juga sudah ada. Tapi di tingkat SMP ini diharapkan anak-anak berperan aktif di dalam kegiatan kelas masing-masing. Nanti juga ada kegiatan yang tingkatnya adalah tingkat sekolah, tingkat SMP. Tapi sebelumnya akan kami jelaskan dulu tentang administrasi yang ada di kelas. Yang pertama, nanti di kelas itu ada yang namanya wali kelas. Wali kelas adalah Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Soko yang nantinya bisa menjadi sambung lidah antara sekolah dengan pihak kelas. Apapun yang ada kegiatan di kelas yang berhubungan kelas nanti akan melalui wali kelas ke ketua kelas. Yang jelas nanti akan dibentuk yang namanya struktur kelas. Yang pertama wali kelas, yang kedua ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendara 1 dan bendara 2. Ditambah lagi dengan piket harian. Jadi nanti akan kami jelaskan satu-satu apa itu yang wali kelas, tugasnya apa, sekretaris apa. Tadi sudah wali kelas, yang kedua yaitu ketua kelas. Ketua kelas ada 1 dan wakil ketua kelas 1. Itu bertujuan nanti kalau ada informasi apa saja yang berhubungan kelas, paling tidak melalui ketua kelas. Jadi informasi dari sekolah akan dilewatkan ke wali kelas dan dilanjutkan ke ketua kelas dan disebarluaskan ke teman-teman satu kelas. Itu tugas yang pertama untuk ketua kelas. Yang kedua, mengkondisikan kelas. Apapun yang ada permasalahan di kelas, silahkan melalui ketua kelas untuk disampaikan ke wali kelas. Intinya, penyambung lidah anak dengan Bapak Ibu Guru wali kelas. Ada permasalahan apa saja? Bisa permasalahan masalah belajar, bisa permasalahan apa saja, yang penting yang berhubungan dengan kelas, pembelajaran yang ada di kelas. Itu tugas dari ketua kelas yang kedua. Yang ketiga, mengkondisikan suasana kelas menjadi lebih kondusif dan nyaman. Silahkan kalau ada permasalahan bisa diselesaikan ketua kelas, silahkan diselesaikan dengan ketua kelas dan teman-temannya. Memang di sini tahapnya adalah tahap belajar. Tahap menjadi pemimpin kelas. Siapapun yang ditunjuk untuk menjadi ketua kelas harus menjalankan. Karena apa? Karena ini adalah proses belajar
Jangan sampai kamu ditunjuk menjadi wali kelas tidak mau, ditunjuk untuk jadi ketua kelas tidak mau. Pengurus kelas yang lainnya silahkan berusaha untuk tampil, berusaha untuk belajar. Karena di usia-usia kamu, usia-usia belajar di SMP itu adalah usia untuk mencari jati dirinya. Anak-anak calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Soko itu paling tidak sebagian tugas dari ketua kelas. Sekarang tugas dari wakil ketua kelas. Yang pertama membantu ketua kelas. Gimana seandainya dalam perjalanannya ketua kelas ada izinnya, ada kegiatan yang di luar, silahkan semua tugas ketua kelas di backup atau digantikan oleh wakil ketua kelas. Ya, silahkan kalau memang sama-sama masuk bisa didiskusikan antara ketua kelas dan wakil ketua kelas. Yang ketiga selanjutnya yaitu tugas dari sekretaris. Sekretaris kelas intinya tetap bantu dari ketua kelas melaksanakan tugas yang ditanggungjawabkan ke ketua kelas untuk diteruskan melalui sekretaris. Bisa jadi masalah pembukuan, bisa jadi membantu masalah pembagian tugas piket, apapun pelaksananya nanti bisa dilaksanakan antara sekretaris 1 dan sekretaris 2. Yang selanjutnya yaitu bendahara kelas. Bendahara kelas bertugas mengkoordinir temannya untuk diadakan, bisa jadi diadakan yang namanya tabungan kelas. Apapun bentuknya yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan sumbangan bisa melalui bendahara kelas, bendahara 1 maupun bendahara 2. Ya, intinya sekretaris bendahara itu membantu tugas jadi dari ketua kelas. Selanjutnya lagi yaitu masalah tugas harian piket. Seandainya memang di masa pandemi ini kita berakhir dan masuk seperti biasa, nanti akan ada yang namanya pembagian piket harian. Semua saja ditugaskan untuk tugas piket harian kecuali ketua kelas. Kenapa? Karena ketua kelas mengkoordinir, melihat, dikondisikan anak ini sudah membersihkan kelas apa belum. Ya, yang jelas tugas dari piket harian yang pertama menyiapkan segala sesuatunya, masalah teknisnya. Contohnya, kalau memang alat tulis di papan tulis katakanlah spidol, kalau memang habis tugas dari piket harian untuk menyiapkan, mengambil, mengisi di ruang TU. Kalau Bapak Ibu guru ada yang menerangkan materi di papan tulis, kalau memang sudah penuh bisa dibantu tugas harian untuk menghapusnya, menyiapkan segala sesuatunya. Ya, itu tugas untuk piket harian. Selanjutnya lagi piket harian bertugas membersihkan kelas dan lingkungan kelasnya. Maksudnya gimana? Ruang kelas tanggung jawab untuk piket harian pada hari itu. Masuknya diharapkan untuk yang piket hari itu lebih pagi dari temennya yang lain. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan, menyiapkan segala sesuatu kebersihan kelas tersebut. Jangan sampai nantinya anak-anak yang dikasih piket harian tambah tidak mau membantu temennya. Itu yang tidak baik. Kenapa? Karena karakter kebersamaan, karakter gotong royong kita bina di tugas piket harian. Anak-anak calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Soko, silahkan semua saja kamu
belajar organisasi melalui struktur kelas. Berusaha untuk menjadi, paling tidak kamu menjadi pemimpin kelas. Ya, itu tentang struktur kelas. Kita meningkat lagi ke struktur sekolah, tingkat sekolah. Di situ nanti akan ada yang namanya OSIS, organisasi intrasekolah. Tujuannya apa? Itu untuk mengkoordinir semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Soko, yang jelas akan ada salah satu ketuanya, mengkoordinir semua kegiatan. Kegiatan yang ada di sekolah adalah tanggung jawab dari pengurus OSIS. Ada kegiatan apa saja yang berhubungan di siswa, itu tugas dari OSIS. Tapi tidak sama dengan sekolah lanjutan tingkat atas SMA. Tapi SMP hanya berperan paling tidak anak-anak belajar. Kalau memang mungkin bisa 50%. Dalam artian 50% itu dari anak dan dibantu oleh pembina OSIS. Kalau di SMA itu sudah 70-80% siswa sama bapak ibu pendampingnya. Makanya di tingkat SMP ini belajar untuk menjadi pemimpin. Disitulah tempatnya kamu ditempa. Belajar di sekolah bukan hanya masalah mata pelajaran. Kamu di SMP sini silahkan belajar untuk aktif berorganisasi. Karena keberhasilan anak, keberhasilan orang itu ditentukan karakternya, bukan masalah nilai-nilai pelajarannya. Ingat itu. Silahkan belajar, berusaha untuk berorganisasi. Ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan teman-temannya melalui organisasi. Kalau memang sudah belajar, sudah apa, itu sudah menjadi kewajiban dari siswa-siswi. Tapi untuk belajar karakter ini salah satunya yaitu melalui organisasi OSIS. OSIS sendiri nantinya akan dipilih secara belajar demokrasi dengan pilihan seperti yang ada di Indonesia, bisa kayak pilihan secara langsung. Kemarin di SMP Negeri 2 ada pilihan secara daring karena memang tidak mungkin untuk dimasukkan. Di situ nanti ada ketua OSIS, wakil sama di pengurus kelas, ada sekretaris bendara dan tugas atau seksi-seksi lain. Ada seksi keagamaan, ada seksi olahraga, ada seksi organisasi, ada seksi-seksi yang lain. Silakan untuk anak-anak calon siswa SMP Negeri 2 Soko, paling tidak kamu bisa berusaha untuk masuk di OSIS. Sekali lagi itu untuk belajar kalian. Itu tentang OSIS. Yang selanjutnya lagi kita terangkan masalah kegiatan yang berada di lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Memang di SMP Negeri 2 Soko itu ada kegiatan ekstra wajib dan ekstra yang tidak wajib. Yang kegiatan wajib ekstra yaitu pramuka. Itu wajib diikuti oleh kelas siswa-siswi kelas 7, 8. Untuk yang kelas 9 memang tidak diwajibkan. Karena anak-anak kelas 9 nantinya akan menjadi pendamping untuk kelas 7 dan kelas 8. Itu untuk pramuka. Sekarang ekstra yang tidak wajib. Ada banyak kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Soko. Salah satunya ada kegiatan keolahragaan, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan seni. Semua kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Soko ini adalah untuk menjaring paling tidak semangat anak-anak, untuk menjaring paling tidak motivasi untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya yang di bidang keolahragaan ada ekstra gulat, ekstra bola voli, ada ekstra sepak bola, ada ekstra yang lain.
Di tingkat keagamaan ada BTG. Di tingkat seni ada tari, ada paduan suara, ada nyanyi, ada apa saja. Silakan anak-anak calon siswa-siswa Negeri 2 Soko, paling tidak kamu mengikuti satu kegiatan ekstra tersebut. Apalagi kalau memang kamu pengen mengikuti semuanya, silakan kamu ikuti semuanya. Yang jelas itu akan menempa karakter kamu. Saya yakin tidak akan semuanya nanti terpilih. Bisa jadi semua kamu ikuti, nanti akan timbul di diri kamu, kamu pengennya di mana. Itu akan ketahuan. Karena apa? Karena kalau kamu sudah mengikuti semuanya, saya yakin kamu akan punya keinginan. Oh, saya pengennya di seni, saya pengennya di BTG, saya pengennya di keolahragaan, silahkan. Karena itu cara untuk menempa mental anak-anak SMP Negeri 2 Soko. Jangan berpikir hasilnya dulu, silahkan berpikir untuk belajarnya dulu, prosesnya dulu. Memang kalau memang kamu di kegiatan ekstragulat atau apa saja yang berprestasi akan menghasilkan uang, iya, tapi jangan berpikir itu dulu. Berpikirlah untuk menempa belajar, untuk berorganisasi, menempa belajar untuk berkegiatan sosial yang baik. Ya, diharapkan paling tidak kelas 7 terutama nantinya setelah MPLS ini selesai, kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di SMP Negeri 2 Soko. Bila memang masa pandemi ini sudah berakhir, silahkan, hampir setiap hari ada kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Soko ini. Silahkan kamu ikuti. Berusaha untuk meluangkan waktu, karena kalau di bidang keolahragaan paling tidak kamu bisa lebih bugar. Di bidang keagamaan kamu juga akan lebih mengerti. Di bidang seni kamu juga akan lebih tahu caranya nari, caranya nyanyi, caranya apa. Di sini akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang berpengalaman. Itu sekilas tentang kegiatan-kegiatan pengenalan sekolah yang berhubungan dengan administrasi kelas, berhubungan dengan OSIS, berhubungan dengan kegiatan ekstra. Sementara itu kami ingatkan lagi calon siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, karena di masa sekarang ini memang adalah masa-masa memang lagi berduka. Jaga kesehatan, protokol kesehatan dilaksanakan, jaga jarak, jangan keluar dulu kalau memang tidak penting. Ya, silahkan. Sementara itu untuk hari ini kami dari tim kesiswaan dari SMP Negeri 2 Soko mengucapkan terima kasih. Untuk akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.